Gelap yang mencekam seolah menggambarkan kebencian Livorno pada Lazio. Begitupun sebaliknya, ini bukanlah pertandingan antara 11 orang melawan 11 orang di lapangan. Ada dua ideologi yang meresap dan selalu identik dengan dua klub ini. Dua ideologi yang sempat saling baku hantam selama Perang Dunia Kedua, komunisme versus fasisme. Tak pernah ada yang memungkiri kefasisan fans Lazio. Mereka selalu membanggakan sejarah kedekatan mereka dengan Eldus Benito Mussolini. Kebencian pada komunis pun selalu diumbar. Sebagai seorang fans Lazio, saya sering mendengar Ultras Curvanor menyanyikan lagu berjudul Avanti Ragazzo di Buda. Lagu ini adalah lagu anti-komunis yang populer di kalangan kelompok ultras sayap kanan pada tahun 1956. Lirik lagunya berisikan dukungan terhadap perjuangan rakyat Hongaria melawan pemerintahan komunis Hongaria yang didukung Uni Soviet. Melawan Livorno sambil mengangkat tangan kanan ala salam fasis, lagu ini didendangkan dengan keras oleh para Laziale. Sebagai balasan pada laga itu, fans Livorno membentangkan banner memakai aksara Sirilik, aksara yang identik dengan Rusia, negara di mana komunisme lahir dan berkembang. Isi banner itu bertuliskan Sons of Horse Fascist Fans, Fuck Lazio and Golden Dawn. Golden Dawn adalah partai beraliran neo-Nazi di Yunani yang selalu dibanggakan kelompok sayap kanan termasuk Lazio. Livorno dan komunisme. Jika Liverpool mengawali laga kandang dengan menyanyikan lagu You'll Never Walk Alone, maka Livorno memulainya dengan nyanyian Bella Ciao. Lagu ini adalah lagu resmi klub. Lagu ini adalah lagu heroik yang identik dengan kelompok kiri Italia. Kini Bella Ciao selalu dipadankan sebagai lagu perlawanan terhadap kaum kapitalis, borjuis, fasis, dan kelompok anti perang. Bella Ciao adalah lagu rakyat Italia yang berfungsi sebagai pembangkit semangat kaum partisan melawan penindasan kaum fasis Nazi dan Mussolini pada tahun 1942-1945. Pada masa itu, tak selamanya kaum partisan adalah komunis, tapi kaum komunis di Italia 100% bergabung dengan partisan. Hampir separuh dari kaum partisan berideologi komunis. Mayoritas berbasis di Provinsi Tuscan, sebuah tempat di mana para pemikir Renaissance lahir. Dari sekian banyak kota-kota besar seperti Firenze, Siena, Arezzo, dan lain-lain, Livorno adalah salah satu kota basis perlawanan terbesar terhadap kaum fasis. Di Livorno pula, Antonio Gramsci memantapkan rumusan teori hegemoni sembari membentuk Partai Komunis Italia. Dalam jurnal yang berjudul The Birthplace of Italian Communism, Political Identity and Action Amongst Livorno Fans menjelaskan Marxisme dan komunisme adalah dua hal yang signifikan yang berpengaruh banyak terhadap identitas fans Livorno. Sikap mereka yang kekiri-kirian inilah yang membuat mereka berbeda dengan klub-klub lain di Italia. Dan pada masa-masa itulah Ultras Livorno tumbuh dari subkultur yang terpolitisasi. Sejak 1980-an telah terjadi pergeseran dengan kelompok-kelompok ultras lebih cenderung bergerak ke sayap kanan. Kondisi politik dan ekonomi yang pelik serta mulai membanjirnya kaum imigran membuat banyak permunculan benih-benih kelompok ultras nasionalis itu. Yel-yel dan banner rasisme mulai melonjak tajam. Livorno memilih menjadi klub Italia yang tegas mempertahankan identitas komunis. Mereka mencoba menarik sejarah lokal untuk menempatkan diri mereka dalam kancah politik Mereka ultras. tak segan untuk membuat koreografi memperingati hari ulang tahun Stalin dan Fidel Castro di Stadion Artemio di Prancis. Bendera Paolo Arit dan gambar Che Guevara adalah hal yang lazim ditemui di kota Livorno. Mereka pun tak takut menyanyikan can-can yang meledek Berlusconi sebagai pedofil atau mencaci Partai Forza Italia sebagai partai korup. Ketika 19 tentara Italia tewas dalam sebuah aksi bom bunuh diri di Irak tahun 2003 lalu, dan federasi meminta semua pertandingan melakukan mengheningkan cipta, fans Livorno berisik dan bersiul. Tak terhitung kerugian denda yang didapat klub atas ulah fans ini. Nasionalisme Livorno memang sering dipertanyakan, tapi mereka seolah abai dan tak peduli. Dalam sepak bola, hal itu akan terwujud dalam tim dan pemain lokal. Di Livorno, kesepakatan ideal itu hadir dalam sosok Cristiano Lucarelli. Pemain ini disukai karena melambangkan karakter The Livornese yang identik sebagai manusia komunal yang suka mencari teman, bersahabat, dan terbuka secara politik. Secara terang-terangan, Lucarelli mengakui dirinya bahwa dirinya seorang komunis dan bangga dengan perbedaan itu. Sangat amat jarang ada pemain yang serupa dengan dia. Jikapun ada, pemain bertipikal seperti ini pasti akan jadi legenda dan dipuja-puja di klub dia berasal. Nama-nama seperti Paolo Di Canio, Javier Zanetti, dan Socrates adalah salah satu contoh selain Lucarelli.
Tak hanya sekedar berteman, Lucarelli adalah anggota dari kelompok Ultras Brigade Autonom Livornesi atau BAL. Layaknya seorang fans yang fanatik, dia merajah tubuhnya dengan tato logo klub Livorno, serta mengambil nomor punggung 99 untuk mencerminkan tanggal pembentukan kelompok Ultras yang berdiri pada tahun 1999. Saat merayakan selebrasi gol, dia gemar mengepalkan tangannya menuju langit layaknya seperti seorang kaum sosialis dan komunis. Dia pun gemar melakukan protes terhadap penindasan yang dilakukan terhadap kaum kelas pekerja dan bangsa-bangsa terjajah seperti Palestina, Katalan, Basque, dan Irlandia. Mengutip ucapan Antonio Gramsci, di Livorno, nasib kelas pekerja Italia akan selalu jadi bahan perbicaraan dan diskusi. Di Livorno, sebuah era baru dalam sejarah Italia akan dimulai, dan di Livorno, benteng terakhir komunisme akan terus dipertahankan. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.